Apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tuntut kesejahteraan, pengendara ojek daring di sejumlah daerah gelar unjuk rasa. Gelar razia, 37 pelaku tindakan premanisme ditangkap. Minim anggaran, ribuan ruang kelas di Pandeglang banyak yang rusak. Ribuan penarik ojek daring yang biasa disebut ojol berunjuk rasa. Tidak hanya di Jakarta, aksi demo juga dilakukan di sejumlah daerah termasuk di Kota Serang. Ratusan ojol menggeruduk rumah dinas Gubernur Banten di kawasan Geraha Negara di alun-alun Kota Serang menyuarakan tuntutan mereka terkait kesejahteraan mitra ojek daring. Tidak hanya dari Kota Serang, masa aksi juga datang dari berbagai wilayah seperti Cilegon, Pandeglang, dan Lebak. Mereka juga menuntut adanya tunjangan keselamatan kerja menggunakan dana BPJS. Yang mana kami mempunyai 2 tuntutan. Tuntutan pertama adalah tuntutan nasional. Tuntutan yang mana sama dengan kawan-kawan di wilayah lain di seluruh Indonesia. Tuntutan kedua adalah tuntutan kebijakan Provinsi Banten untuk kesejahteraan teman-teman driver online Banten, seluruh Banten Raya. Kalau untuk nasional, kami menuntut penyesuaian argo, di mana sembako kebutuhan masyarakat semakin tinggi, BBM semakin tinggi, tapi argo yang kami terima, upah yang kami terima itu jauh dari kata cukup. Gubernur Banten Andra Soni sempat berdialog dengan ojol dan sepakat dengan salah satu tuntutan, yakni terkait keikutsertaan BPJS. Ini pertama menerima perwakilan dari komunitas ojol yang ada di wilayah Provinsi Banten. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan dan dari beberapa tuntutannya itu ada yang bisa kita langsung tindak lanjuti terkait dengan BPJS, ya, kepesertaan BPJS, dan ada yang sedang kita proses yaitu perda terkait dengan jaminan sosial untuk pekerja rentan. Salah satunya adalah BPJS ketenagakerjaan dan sudah sampai di Babamperda, dan kemudian nanti kita akan menyempurnakan naskah akademiknya terkait dengan bagaimana ojol bisa masuk di dalam pekerja rentan yang kita cover. Setelah berunjuk rasa, mereka juga konvoi ke jalan protokol. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Seorang warga Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, diserang orang tidak dikenal saat sedang duduk di salah satu pos ronda. Akibat kejadian tersebut, korban bernama Misri berusia 39 tahun meninggal dunia. Kejadian nahas tersebut berlangsung saat korban tengah asik berkumpul bersama rekannya di sebuah pos ronda. Namun tiba-tiba suasana di pos ronda berubah mencekam saat korban didatangi 3 pelaku menggunakan sepeda motor. Tanpa basa-basi, pelaku langsung menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam. Warga yang berada di lokasi pun kaget meski sempat mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur. Oleh warga, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun akibat luka parah yang dialami, korban meninggal dunia saat dalam perjalanan. Kayaknya Pak, saya itu kan di sini lagi kumpul-kumpul Pak ya. Maksudnya mau rehab rumah tuh sama si korban tuh kumpul-kumpul di sini nih ya. Tiba-tiba si pelaku tuh datang itu Pak. Oh, berapa orang? Secara tiba-tiba itu. Langsung? Dia tuh unus pisau, dia langsung nusuk-nusuk dia itu. Oh, Si gitu. korban itu. Pelaku orang mana Pak? Pelakunya sih kurang begitu terang Pak ya. Itu berapa orang Pak?
jumlahnya 3 orang, Pak. pelakunya. Yang kesini tuh ya. Itu kejadian jam berapa, Pak? Sekitar jam 8 kayaknya. Korban sempat lari Pak setelah ditusuk Pak. Lari ke dalam tuh, Pak. Lari ke dalam. Bawa sama mobil pick up ya, bak close bak. Setelah kita melakukan apel pagi, kisaran jam 8:30 korban langsung masuk ke puskesmas dengan membawa mobil bak itu. Keadaan korban itu sangat kritis ya, dengan beberapa luka sayatan di lengan, mungkin bekas tangkisan atau apa kan. Hal-hal yang paling memberatkan itu luka di bagian perut. Nah, itu ya, perut, sehingga kita nggak bisa lakukan apa-apa karena itu harus dibawa ke rumah sakit. Diduga penusukan terjadi berlatar belakang dendam. Polisi kini memburu ketiga pelaku. Kasusnya ditangani unit Reskrim Polsek Carenang dan Satreskrim Polres Serang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Puluhan truk kelebihan kapasitas atau odol bermuatan tanah dan pasir yang parkir sembarangan di bahu Jalan Nasional Cikande Rangkas Bitung, Kabupaten Serang ditindak polisi. Penindakan dilakukan karena truk parkir sembarangan sering menyebabkan kecelakaan pengendara lain. Tindakan peneguran hingga memutar balik kendaraan besar ini melibatkan personil dari jajaran 4 Polsek, Satlantas Polres Serang, dan Brimo Polda Banten. Truk pengangkut tanah dan pasir langsung diputar balik ke Kabupaten Lebak. Puluhan truk besar muatan tanah dan pasir yang sedang parkir juga langsung diminta untuk meninggalkan lokasi. Lebih baik di mana di galian parkirnya ya, biar aman parkiran. Sehubungan kan makin banyaknya kendaraan kan, supir kan ada yang kadang-kadang ikuti aturan, ada yang enggak gitu Pak. Setiap hari parkir di sini nih? Enggak setiap hari enggak. Oh, kalau lagi istirahat apa gimana? Paling cuman ini doang, paling kalau nambal gitu. Oh. Sampai nginep juga gak? Hah? Sampai nginep juga gak? Enggak sampai berhari-hari enggak. Tadi polisi apa? Pak polisi menegaskan truk-truk besar tidak diperbolehkan untuk parkir di bahu jalan. Laksanakan peneguran sekaligus putar balik kendaraan pengangkut tambang yang berasal dari Lebak, pengangkut tanah dan pengangkut pasir. Untuk peneguran ini kami laksanakan sebanyak 5 titik. Yang pertama di Cemplang, terus di Gudang Jagung, di Simpang 3 Harendong, di CPB, dan di kawasan Ponokoyo Cikande. Kegiatan serupa akan terus dilakukan untuk memberi rasa aman kepada masyarakat atau pengguna jalan yang melintas. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.